Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan penuh rasa kasih sayangnya, dengan penuh rasa rahman dan rahimnya, terutama kepada kita yang benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kita masih bisa untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah adalah memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, ataupun kepada orang-orang yang di pihak-pihak lain memang mereka berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Sebetulnya kata sedekah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun masih banyak umat Islam yang enggan untuk melakukan amalan yang amat baik ini. Makanya kita sebagai umat yang beragama Islam disunnahkan untuk melakukan memperbanyak amalan-amalan saleh, salah satunya sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngasih tahu sama kita bahwasannya orang-orang bakhil, orang-orang pelit tidak akan pernah masuk surga walaupun ia rajin ibadah. Ada orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi bakhil, pelit, minta ampun, tidak mau memberikan sedikit pun harta untuk kemaslahatan umat. Sungguh orang-orang yang seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para makhluk pun yang ada di muka bumi ini tidak menyukainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang pelit, orang-orang bakhil dengan mengatakan Allah akan menggantungkan di lehernya apa yang ia bakhilkan ketika di dunia. Semua kalau kita kaji dari kata sedekah ini pasti akan sesuai dengan kebutuhan kita. Kata sedekah berasal dari kata sidqun, benar. Maka orang-orang yang sedekah, orang-orang berinfak, orang-orang zakat, mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka benar takut sama Allah. Mereka benar-benar iman, benar dia zakatnya, benar dia sedekahnya, benar dia sholatnya. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak bersedekah, maka dia dusta. Maka ia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya bahwasannya orang-orang bakhil tidak akan pernah masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Allah akan menggantungkan di lehernya apa yang ia bakhilkan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran, memberikan gambaran dalam Al-Quran apa yang akan terjadi ketika kita bersedekah dengan benar dan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan di masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Maknanya ketika kita bersedekah lillahi ta'ala fi sabilillah, benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah bayar berkali-kali lipat lebih dari apa yang kita sedekahkan. Kalau Allah tidak bayar ketika dunia, maka Allah akan limpahkan pahala, maka akan Allah limpahkan nikmat di akhirat nanti. Orang-orang umat muslim tidak mau bersedekah karena mereka takut. Karena mereka takut harta mereka akan habis. Mereka akan takut ketika harta yang sudah mereka kumpulkan susah payah habis begitu saja ketika disedekahkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi janji. Allah sudah kasih umpama, Allah kasih gambaran di ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika ada orang-orang pelit, orang-orang bakhil, maka ia dusta. Maka ia berdusta agama yang ia dustakan. Seperti dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Orang mau tahu nggak kata Allah? Orang-orang yang mendustakan agama. Siapa? Orang-orang yang tidak memperdulikan fakir miskin dan tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah kasih gambaran juga kepada orang-orang pelit, orang-orang bakhil ketika ajal menjemputnya. Seperti apa? Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah, bersedekahlah dari sebahagian harta yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal menjemput kamu. Maka orang-orang pelit, orang-orang bakhil ini Allah kasih gambaran ketika ajal menjemputnya, mereka berdoa kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah agar ajal mereka ditangguhkan, ajal mereka ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Ya Allah, kata mereka, andai saja engkau mau menunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Namun apa kata Allah di ayat selanjutnya? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajalha wallahu khabirum bima ta'malun. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan waktu kematian seseorang, Allah tidak akan menunda waktu itu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka saya mengajak kepada antum-antum sekalian dimanapun antum berada, mari sama-sama kita bersedekah. Karena dengan sedekah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, akan menumbuhkan rasa kita kepada Rasulullah SAW, dan mendatangkan rasa tentram, rasa bahagia dalam hati di dunia maupun akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.